Kalian pernah dengar suku Salar? Ini adalah salah satu suku minoritas yang menganut agama Islam selain suku Hui dan Uighur. Aku tertarik membahasnya karena ada banyak hal unik dari cara mereka bisa sampai ke Cina dan bagaimana mereka bisa bertahan di tengah isu diskriminasi agama di Cina. Baik, yang pertama mau aku jelasin kalau orang Salar ini sebenarnya etnis yang asal-usulnya dari Turki. Mereka diklaim sebagai keturunan dari suku Salur, orang Turki kuno, dari suku Turki Oghuz, suku yang mendiami bagian barat Turki. Salur sendiri punya arti penakluk di mana-mana dan tidak terkalahkan. Selama berabad-abad, etnis ini berdiam di perbatasan Tiongkok, Qinghai Gansu, terus bercampur dengan orang Tibet, Hui, Cina, Han, dan Mongol yang dimulai di zaman dinasti Tang. Sekarang kita jawab pertanyaan, bagaimana bisa di zaman dulu suku Turki ini bisa sampai ke Cina nih? Padahal jaraknya itu 5.946 km. Sebenarnya ada beberapa versi. Kalau menurut legenda, ada dua bersaudara, Haraman dan Ahman, bersama 18 anggota suku, melarikan diri dengan hanya berbekal unta, dengan air, tanah, dan Al-Quran. Sampailah di Qinghai dan mulai menetap di sana. Legenda lain ceritanya mirip. Dua bersaudara tersebut sedang berkelana mencari daerah baru dengan seekor unta putih bersamanya. Tapi suatu ketika, unta tersebut berubah jadi patung. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk menetap di wilayah tersebut. Makanya, unta putih jadi lambang dari masyarakat suku Salar karena diyakini menjadi titik awal dari kehidupan masyarakat Muslim Salar di Cina. Tapi, kalau mau dibilang legenda, tidak juga. Karena Al-Quran yang di bawah kedua bersaudara ini masih ada disimpan di Masjid Jezi di daerah Sunhua. Al-Quran yang disimpan dianggap sebagai Al-Quran tertua di Cina. Bahkan setiap peringatan Maulid, Al-Quran tersebut dikeluarkan sebagai tanda kisah perjalanan masuknya Islam yang dibawa orang Salar ke Cina. Kuburan yang diyakini jadi tokoh masuknya suku Salar ke Cina juga ada. Oke, kita kembali ke bagaimana orang Salar menetap di Cina. Jadi, Salar yang sampai di Qinghai menempati kedua tepi Sungai Kuning selatan dan utara. Nah, yang di utara disebut Salar Hualong atau Bayan. Sementara yang ada di selatan disebut dengan Salar Sunhua. Menurut data sensus terakhir yang diambil di tahun 2010, suku ini sudah berjumlah 136.607 orang. Sekarang kalau kita bicara tentang ciri fisik dari suku Salar, maka kita akan melihat bentuk wajah yang cukup berbeda dibandingkan etnis Muslim lainnya yang ada di Cina. Suku Hui misalnya, wajahnya betul-betul mencerminkan wajah orang Cina. Tapi orang Salar agak berbeda. Ciri fisik orang Turkis Oghuz sebagian besar masih melekat di suku ini. Alasannya karena tradisi pernikahan mereka. Kalau kita singgung sejarah lagi nih, saat orang Salar mulai tiba di Qinghai, mereka mulai memperistri wanita Tibet yang notabene non-Muslim. Orang Tibet setuju-setuju saja membiarkan wanita Tibet menikah dengan pria Salar setelah mengajukan beberapa tuntutan supaya agama dan budaya bisa terakomodasi. Kesepakatannya itu, pengaruh budaya Cina harus tetap melekat dalam suku Salar selama tidak dilarang Islam. Makanya, arsitektur rumah orang Salar kalau kita lihat masih kental dengan budaya Cina. Oke, jadi bisa dibilang kayak gini nih. Wanita Tibet adalah istri asli orang Salar pertama yang tiba di Cina. Aturan komunitas di Salar, pria Salar boleh menikah dengan wanita Tibet, tapi wanita Salar tidak boleh dengan pria dari suku Tibet. Alasannya, karena perbedaan agama dan budaya. Karena aturan pernikahan yang memperbolehkan pria Salar menikah dengan orang di luar Salar, persoalan etnis di Salar sangat bercampur. Tapi ada yang menarik. Persoalan bentuk fisik sebagian besar orang Salar masih mirip dengan orang Turki. Kecuali wanita Salar yang menikah dengan suku Hui. Di komunitas Salar, wanita Salar boleh menikah dengan pria Hui karena kesamaan budaya dan agama. Jadi kalau ada orang Salar yang sangat mirip dengan orang Cina, kemungkinan besar mereka adalah keturunan suku Hui. Nah, meskipun budaya pernikahan yang bercampur di suku Salar tetap bisa dibedakan etnisnya berdasarkan marganya. Mayoritas suku Salar pada awalnya punya margahan.
karena pada awalnya suku Salar menikah dengan non-Muslim Han. Etnis Han sendiri adalah etnis terbesar di Cina. Sebagai contoh, Han Yuwen. Dia ini adalah jenderal Muslim dari etnis Salar bermarga Han. Kalau dulu mayoritas orang Salar bermarga Han, sekarang kebanyakan suku Salar bermarga Ma, yang artinya mereka dari keturunan Hui. Contohnya itu Ma Bufang yang merupakan jenderal Muslim yang menguasai wilayah Qinghai dan Ma Biao. Ma yang dipakai oleh orang Salar dan Hui itu sebagai pengganti dari Muhammad. Ada yang menarik juga dari aturan dalam perkawinan orang Salar. Prosedur perceraian di sana terbilang simpel. Suami hanya perlu mengumumkan kalau dia tidak lagi menginginkan istrinya, maka wanita tersebut akan meninggalkan rumah dan bebas untuk menikah lagi. Soal pakaian, suku Salar mirip dengan suku Hui. Biasanya mereka ini berjanggut dengan kemeja putih dan rata-rata pakai kopiah putih. Pakaian tradisional untuk pria itu adalah jaket dan kopiah. Untuk wanita, kalau sudah menikah, mereka akan pakai kerudung tradisional yang berwarna putih atau hitam. Sementara untuk wanita yang masih lajang, biasanya mereka mengenakan pakaian Cina berwarna cerah. Musik untuk orang Salar juga bagian yang tidak terpisahkan. Gaya bernyanyi yang disebut Hua-er dipakai bersama di antara suku Han, Hui, Salar, dan Tibet. Mereka juga punya alat musik yang disebut dengan Kuswan. Ini adalah alat musik gesek yang dibuat dari perak atau tembaga. Kalau ngomongin mata pencaharian orang Salar, rata-rata mereka bekerja sebagai petani dan pedagang. Mereka ini mempraktikkan pertanian hortikultura, beberapa juga beternak dan industri kayu lokal. Nah, kalau soal bahasa, mereka ini menggunakan bahasanya sendiri, yakni bahasa Salar, dan mengidentifikasi bahasa mereka sebagai bahasa Turki. Ada sekitar 80% orang Salar berbicara dengan bahasa Salar, tapi kebanyakan dari mereka tidak memakai aksara tertulis apapun. Jadi, bahasa Salar hanya dalam bentuk lisan. Untuk aksara tulisnya, orang Salar lebih cenderung pakai aksara Tionghoa untuk tujuan praktisnya. Intinya, bahasa Salar berfungsi sebagai bahasa lisan. Sedangkan bahasa Cina berfungsi sebagai bahasa lisan dan tulisan karena banyak dari generasi Salar itu sudah fasih berbahasa Cina dan Tibet. Tapi bukan berarti Salar tidak punya bahasa tertulis sendiri. Orang Salar menyebut bahasa ragam tulisnya dengan Tamga. Cuma hanya sedikit orang yang menggunakan bahasa ini. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, agama orang Salar adalah Islam. Sebagian dari mereka mengaku sebagai Islam Sunni, tapi banyak juga yang menganut tarekat Sufi Naqsyabandiyah.